Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriah, NPM 200250501024. Pada video ini akan saya bahas tentang sentral dogma dalam biologi molekuler. Biologi molekuler merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan antara struktur dan molekul-molekul serta peranannya dalam pengendalian berbagai mekanisme proses biokimia. Istilah biologi molekuler pertama kali dikemukakan oleh William Astbury pada tahun 1945. Menurut konsep Mendelian, suatu gen digambarkan sebagai suatu unit penurunan sifat yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang mempengaruhi karakter fenotipik. Awalnya, setelah para ilmuwan menyepakati bahwa gen terdapat dalam kromosom dan kromosom tersusun atas protein dan DNA. Setelah itu diketahui bahwa DNA atau asam nukleat merupakan bahan genetik yang membawa informasi biologi. Materi genetik yang terdapat pada satu sel selalu dalam keadaan aktif karena senantiasa melakukan replikasi, transkripsi, translasi, reparasi, dan rekombinasi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengenal DNA, RNA, dan protein, yang mana pada nyatanya semua komponen tersebut merupakan bagian penting yang berguna dalam proses yang terjadi dalam tubuh suatu organisme. Salah satunya yaitu pada sintesis protein. DNA merupakan molekul berbentuk heliks ganda yang memuat informasi genetik sebagai faktor dalam pertumbuhan, divisi, dan fungsi sel. DNA merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam siklus hidupnya. Informasi genetik tersebut dapat diturunkan kepada generasi berikutnya melalui proses pewarisan sifat atau reproduksi. Dalam sintesa protein, DNA menjadi sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino. RNA atau asam ribonukleat berperan sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam genetika molekuler, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa oleh DNA dan ekspresi fenotip yang diwujudkan dalam bentuk protein. Sedangkan protein merupakan suatu polipeptida yang tersusun dari banyak asam amino. Protein merupakan molekul yang sangat vital untuk organisme yang terdapat di semua sel. Rantai asam amino dihubungkan dengan kovalen yang spesifik. Kemudian struktur dan fungsi protein ditentukan oleh kombinasi, jumlah, dan urutan asam amino. Sementara itu, asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil sebagai bahan dasar untuk proses biosintesis. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang sentral dogma. Sentral dogma merupakan suatu teori yang berisi tentang proses penyimpanan dan pemindahan informasi genetik yang mana pertama kali ditemukan pada 1957 oleh Francis Crick dan George Gamow. Prinsip dalam sentral dogma yaitu DNA menentukan jenis RNA yang akan terbentuk dan RNA menentukan protein yang dapat disintesis. Teori ini berlaku bagi hampir seluruh makhluk hidup. Dari teori ini dapat dipahami bahwa rekayasa genetika DNA memberi implikasi pada perubahan RNA maupun pada protein sebagai produk terakhir. Berikut merupakan bagan atau diagram alir sentral dogma. Dari diagram ini dapat diketahui bahwa DNA pertama kali melalui proses replikasi, kemudian dilanjutkan dengan proses transkripsi menghasilkan mRNA, dan mRNA kemudian ditranslasikan menjadi polipeptida atau asam amino. Untuk tahapan yang pertama yaitu replikasi DNA. Bahan genetik yang ada pada setiap jasad akan mengalami proses perbanyakan sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pertumbuhan sel atau perbanyakan partikel disebut proses replikasi. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Organisme prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Sedangkan eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S, siklus sel, sebelum mitosis dan meiosis 1. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA
Proses replikasi DNA juga dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Proses yang kedua yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan tahapan awal dalam proses sintesa protein, yang nantinya proses tersebut akan berlanjut pada ekspresi sifat-sifat genetik yang muncul sebagai fenotip. Transkripsi juga merupakan proses sintesa molekul RNA pada DNA sebagai pola cetakan. Proses ini terjadi pada inti sel atau nukleus pada organisme eukariotik, sedangkan pada organisme prokariotik berada di sitoplasma karena tidak memiliki inti sel. Transkripsi melalui 3 tahapan diantaranya inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selanjutnya yaitu proses translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein yang terjadi di ribosom yang terdapat pada sitoplasma. Transkripsi dan translasi merupakan 2 proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA yang merupakan salinan urutan DNA menyusun suatu gen dalam bentuk kerangka baca terbuka. mRNA membawa informasi urutan asam amino. Pada proses translasi hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi, yaitu dilakukan secara hampir serentak dengan proses transkripsi. Artinya, sebelum transkripsi selesai, maka proses translasi sudah dimulai. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam hal struktur sel prokariotik sangat sederhana dan belum ada pembagian ruang sehingga molekul DNA genom berada di dalam sitoplasma bersama-sama dengan komponen sel yang lain. Dengan demikian, molekul mRNA hasil transkripsi dapat langsung melakukan kontak dengan ribosom sebelum untaian mRNA tersebut selesai disintesis. Berikut merupakan gambaran proses dalam sentral dogma dari DNA menjadi RNA hingga protein melalui beberapa tahapan diantaranya replikasi, transkripsi, dan translasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan 2 untaian yang dilakukan oleh enzim helikase. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helai berpisah, kemudian datang enzim primase yang mengikat untaian DNA atas. Prosesnya dilakukan dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk disesuaikan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim tersebut hanya dapat menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Untaian DNA baru tersebut disebut leading strand. Sedangkan pada bagian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti pada bagian atas. Karena tiap untaian bergerak ke arah yang berlawanan, untaian ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembentuk untaian DNA sebagai serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dari pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulang lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim exonuklease akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, DNA ligase menyegel tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membuat heliks ganda secara terus-menerus.
Selanjutnya adalah proses transkripsi dan translasi. Ini merupakan gambaran enzim RNA polimerase yang membantu mempercepat proses pembentukan RNA. Proses transkripsi dimulai ketika enzim RNA polimerase mengenal promotor pada utas ganda DNA, kemudian mengikatnya. RNA polimerase bergerak sepanjang utas tunggal DNA untuk mensintesis mRNA yang merupakan komplementer utas DNA dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Ketika RNA polimerase mencapai sekuen tertentu dari DNA, kemudian terbentuk hair loop yang menyebabkan RNA polimerase dan mRNA terlepas dari DNA. Setelah itu, mRNA yang membawa kode genetik tersebut keluar dari dalam nukleus menuju ribosom untuk melangsungkan proses translasi. Pada proses ini ditemui RNA-T yang merupakan RNA terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon pada mRNA. RNA-T dibentuk dalam nukleus tetapi menempatkan diri pada sitoplasma. Fungsi lain dari RNA-T yaitu mengikat asam-asam amino di dalam sitoplasma yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Penerjemahan mRNA menjadi protein dilakukan pada ruas penyandi yang diapit oleh kodon awal dan kodon akhir. Penyandian asam amino oleh kodon dibantu tRNA yang membawa satu jenis asam amino sesuai dengan 3 urutan nukleotida disebut antikodon. Antikodon mengikatkan diri secara komplementer pada kodon di mRNA, sehingga asam amino yang dibawa tRNA sesuai dengan kodon yang ada pada mRNA. Terjemahan dari proses tersebut menghasilkan rantai polipeptida penyusunan protein secara cepat dan akurat. Itu tadi penyampaian materi tentang sentral dogma dalam biologi molekuler. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.